Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kepuasan kerja dengan saya sendiri Delpieri Dava Pratama dan dengan beberapa rekan saya yaitu ada Anissa Afriliana, Anissa Ayu Minanggi, Rida Janatul Firda, Risna Dwi Wulan, dan terakhir Sabrina Ferjiani. Oleh dosen pengampu Ibu Hana Azza Umama SEMM. Di mana di video ini kita akan membahas terkait kepuasan kerja. Perkenalkan, nama saya Anissa Afriliana, NIM 31218042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisya Ayuminanggi, NIM 31218045. Nama saya Rida Janatul Firda, NIM 31218259. Nama Risna Dwi Wulan, NIM 31218268. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Fergiani, NIM 31218273 dari kelas A5 Manajemen semester 6. Terima kasih. Pertama ada pengertian teori kepuasan. Apa sih teori kepuasan itu? Nah, di sini ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kepuasan. Antara lain, yang pertama itu ada teori pertentangan. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan seseorang merupakan hasil dari suatu persepsi. Yang kedua ini ada teori kepuasan bidang model lower. Nah, ini menyatakan seseorang akan cenderung membandingkan antara persepsi aktual yang harus diterima dengan apa yang aktual diterima. Yang terakhir ada teori proses pertentangan. Teori ini menyatakan bahwa setiap orang ingin mempertahankan keseimbangan emosional. Terima kasih. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu kepuasan kerja. Beberapa faktor yang dapat membuat karyawan mendapatkan kepuasan kerja antara lain yaitu 1. Ciri intrinsik pekerjaan. 2. Gaji yang dirasa adil. 3. Penyediaan. Hubungan antara atasan dan bawahan juga akan mempengaruhi kepuasan kerja. 4. Rekan sejawat yang menunjang hubungan yang baik antar teman sejawat merupakan salah satu kebutuhan karyawan, yaitu kebutuhan sosial. 5. Kondisi kerja yang menunjang. Kondisi kerja yang memperhatikan prinsip ergonomi atau prinsip kerekayasaan merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan fisik. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada dampak dari kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Terdapat beberapa dampak dari kepuasan dan ketidakpuasan bekerja, antara lain yang pertama ada prestasi kerja. Pengertian dari kepuasan, derajat suka atau tidak suka terhadap suatu pekerjaannya, maka dia bersedia mengeluarkan upaya yang tinggi demi tersapainya pekerjaan, dan motivasi yang tinggi akan berdampak pada prestasi kerjanya. Selanjutnya ada ketidakhadiran. Ketidakhadiran bersifat spontan yang terbentuk dari motivasi hadir dan kemampuan untuk hadir dalam suatu pekerjaan, sehingga jika seorang karyawan tidak hadir dalam pekerjaannya, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu memang tidak ada kemauan untuk hadir karena tidak ada motivasi, atau tidak ada kemauan untuk hadir karena sakit. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu beberapa cara mengungkapkan ketidakpuasan kerja. Pertama, keluar dari pekerjaan. Seseorang yang keluar dari pekerjaan kemungkinan besar terjadi ketidakpuasan kerja. Kedua, menyuarakan atau protes pada suatu ketidakpuasan kerja. Hal ini bersifat membangun karena dengan adanya protes kepada perusahaan sehingga perusahaan tahu keinginan daripada karyawannya. Jadi mudah untuk membuat perbaikan. Ketiga, ada kesetiaan. Hal ini terjadi jika karyawan menganggap bahwa suatu hal yang mendorong ketidakpuasan, misalnya gaji yang kurang, terjadi karena fokus perusahaan tertuju pada masalah lain. Namun karyawan yang yakin setelah perusahaan menyelesaikan permasalahannya, perusahaan akan cenderung memperhatikan tentang kenaikan gaji karyawan tersebut. Nah, terakhir ada mengabaikan. Seseorang yang tidak puas akan cenderung acuh tak acuh terhadap pekerjaannya. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh materi yaitu kepuasan kerja merupakan suatu tanggapan emosional seseorang terhadap situasi dan kondisi kerja. Tanggapan emosional bisa berupa perasaan puas positif atau tidak puas negatif. Bila secara emosional puas berarti kepuasan kerja tercapai, dan sebaliknya bila tidak ada berarti karyawan tidak puas. Kepuasan kerja dirasakan karyawan setelah karyawan tersebut membandingkan antara apa yang dia harapkan akan dia peroleh dari hasil kerjanya dengan apa yang sebenarnya dia peroleh dari hasil kerjanya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.